Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadifa Putri Widianto bersama Ibu Dr. Nuryati Samatan akan mempresentasikan hasil paper saya yang akan dikonferensi di ICOMA 4 2023 yang berjudul Representasi Kelas Sosial dalam Film Mencuri Raden Saleh, Analisis Semiotika Roland Barthes. Pendahuluan. Komunikasi dalam konteks massa biasanya dikenal dengan komunikasi massa. Komunikasi massa adalah pesan-pesan yang dikomunikasikan melalui media massa pada sejumlah besar orang. Komunikasi massa dapat didefinisikan sebagai proses komunikasi yang berlangsung di mana pesannya dikirim dari sumber yang melembaga kepada halayak, yang sifatnya massal melalui alat-alat yang bersifat mekanis, seperti radio, televisi, surat kabar, dan juga film. Salah satunya film Tanah Air yang berjudul Mencuri Raden Saleh yang disutradarai oleh Angga Samsongko dan Hussein M. Atmojo selaku penulis dalam film ini. Film ini menceritakan tentang sekelompok anak muda yang mempunyai rencana untuk mencuri sebuah lukisan karya sang maestro, yaitu Raden Saleh, yang disimpan di Istana Negara. Mereka pun membentuk tim dan membuat rencana, mulai dari pemalsuan, peretasan, sampai manipulasi. Hal yang dianalisis dalam film Mencuri Raden Saleh ini ialah representasi kelas sosial. Menurut Marx, kelas-kelas tersebut merupakan kumpulan asas sosial yang mengheret konflik masyarakat di dalamnya dan memberi kesan kepada perubahan struktur ekonomi mereka. Marx sendiri mengakui perjuangan kelas atau revolusi yang tercetus bukan bermula sebagai satu kelas masyarakat, tetapi ia berfungsi sebagai wakil kepada masyarakat untuk mengumumkan tuntutan dan manfaat bersama semua ahli dalam masyarakat. Dalam buku McClellan 1997 halaman 169. Alasan saya memilih film Mencuri Raden Saleh karena film ini sejak ditayangkan di bioskop Tanah Air sangat viral di kalangan masyarakat Indonesia. Meskipun jika seseorang sebelum nonton Mencuri Raden Saleh mungkin pernah mendengar film ini karena popularitasnya. Dan berdasarkan latar belakang yang telah saya paparkan di atas, rumusan masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana representasi kelas sosial dalam film Mencuri Raden Saleh menggunakan analisis semiotika Roland Barthes. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana representasi kelas sosial dalam film Mencuri Raden Saleh dengan menggunakan pendekatan semiotika Roland Barthes. Landasan teori. Di sini saya memakai teori semiotika Roland Barthes. Teori yang dipakai dalam penelitian ini ialah semiotika Roland Barthes. Barthes mengutamakan tiga hal yang menjadi inti dalam analisisnya, yaitu makna denotatif, konotatif, dan mitos. Denotasi atau denotatif secara umum adalah makna yang sesungguhnya, akan tetapi menurut Barthes, denotasi merupakan sistem signifikasi tingkat pertama. Dalam hal ini, denotasi diasosiasikan dengan ketertutupan makna dan sensor atau represi politisi. Yang kedua, ada konotasi atau konotatif. Dalam kerangka Barthes, konotasi identik dengan operasi ideologi, biasa disebut tahap kedua. Konotasi bersifat subjektif karena terhubung oleh perasaan dan kebudayaan pembaca. Yang ketiga, ada mitos. Mitos merupakan tahap pemaknaan ketiga dalam analisis semiotika Roland Barthes. Mitos berfungsi untuk mengungkapkan dan memberi pembenaran bagi nilai-nilai dominan yang berlaku dalam periode tertentu. Metodologi penelitian. Yang pertama, di sini saya memakai pendekatan penelitian kualitatif. Lalu saya memakai paradigma penelitian konstruktivis. Metode penelitian data yang saya pakai yaitu data primer dan juga sekunder. Teknik analisis data pada penelitian ini yaitu pendekatan analisis semiotika Roland Barthes. Teknik keabsahan data pada penelitian ini digunakan yaitu triangulasi sumber. Selanjutnya, hasil penelitian. Film Mencuri Raden Saleh merupakan film yang mempunyai jalan cerita unik dan menarik mengenai komplotan pencuri muda. Tetapi tak hanya sekedar pencurian lukisan dalam film ini, ada cerminan penguasa yang mengoperasi rakyat dan perlawanan terhadap sistem dilakukan dalam film ini. Namun, saya membatasi scene-scene untuk dianalisis, yaitu sebanyak 9 scene yang mempunyai makna representasi kelas sosial.
Denotasi merupakan makna yang paling nyata atau apa adanya yang tergambarkan oleh tanda. Dalam penelitian ini ditemukan 9 scene yang menggambarkan representasi kelas sosial dalam film Mencuri Raden Saleh, yaitu scene 1, representasi kelas atas, yang digambarkan dengan latar belakang di tempat lelang lukisan. Scene 2, keberadaan kelas bawah, yang digambarkan oleh Pico dan Sarah yang berusaha menggambarkan keadaan mereka yang tidak terlahir dari keluarga kaya sehingga perlu bekerja lebih giat. Scene ketiga, dominasi kelas atas, yang digambarkan oleh Permadi sebagai penguasa dalam film yang memunculkan adanya dominasi kelas atas terhadap kelas bawah. Scene 4, penyalahgunaan kekuasaan, yang dilakukan oleh golongan kelas atas yang menggambarkan Permadi menyalahgunakan kekuasaan untuk mengancam Pico agar kepuasan pribadinya terpenuhi. Selanjutnya, ada scene 5. Kelas bawah yang tidak memiliki pilihan. Dari adegan film dapat dilihat bahwa Pico tidak mempunyai pilihan selain mengikuti kemauan Permadi. Selanjutnya, scene 6. Perlawanan kelas bawah. Digambarkan Pico dan komplotannya, mereka ingin membuktikan bahwa mereka juga punya kekuatan besar untuk melawan Permadi. Scene 7. Vela Privilege, menunjukkan bahwa Vela merupakan anak orang kaya yang memiliki privilege dan memanfaatkan itu untuk mensukseskan misinya dengan teman-temannya. Scene 8. Representasi kemewahan, pesta ulang tahun Permadi. Terlihat kemewahan dari latar rumah Permadi yang mewah serta tamu yang memiliki kendaraan mewah dan memakai jas. Dan terakhir, scene 9. Merelakan segala hal hanya untuk uang. Digambarkan oleh Budiman dan Pico yang berseteru karena sama-sama ingin memiliki lukisan Raden Saleh, serta menggambarkan Budiman yang mengkhianati Pico. Selanjutnya, konotasi merupakan makna subjektif dan bervariasi. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa kelas sosial nyata dalam kehidupan bermasyarakat. Orang yang berada di kalangan kelas bawah selalu diposisikan tidak berdaya dan selalu berada di bawah orang yang termasuk golongan kelas atas. Perlakuan kesenjangan sosial tersebut dilakukan dimanapun mereka berada, baik di lingkungan masyarakat, pekerjaan, ataupun perihal makanan. Lalu ada mitos, merupakan hasil dari konstruksi budaya yang sudah terbentuk lama dalam suatu masyarakat. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa representasi kelas sosial dalam film Mencuri Raden Saleh terbentuk karena adanya kesenjangan sosial yang sudah ada sejak dahulu. Kesimpulan, berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan yang telah saya lakukan, maka dalam bab ini saya akan menghasilkan kesimpulan sebagai berikut. Makna denotatif yang terdapat pada film Mencuri Raden Saleh yang ingin disampaikan adalah perbedaan kelas antara golongan atas dan golongan bawah, kehidupan mewah yang dirasakan oleh golongan atas, dan adanya keberadaan kelas bawah. Secara konotasi yang disampaikan pada film ini digambarkan bagaimana kelas bawah yang tidak berdaya dan tidak mempunyai pilihan dan selalu berada di bawah orang golongan kelas atas. Selain itu, menggambarkan bagaimana setiap individu, baik dari golongan kelas atas ataupun kelas bawah, rela melakukan segala hal hanya untuk uang guna bertahan hidup ataupun keserakahan saja. Pada film Mencuri Raden Saleh juga menegaskan adanya mitos yang berada dalam masyarakat yang terbentuk karena adanya kesenjangan sosial yang sudah ada sejak dahulu. Pada kenyataannya, kelas sosial telah berdampingan dengan kehidupan bermasyarakat. Penggambaran pada film berada pada perbedaan gaya hidup, kelas bawah yang tidak berdaya, ataupun dominasi kelas atas yang memiliki kuasa. Dalam film Mencuri Raden Saleh, saya menemukan representasi kelas sosial itu representasi kelas atas, keberadaan kelas bawah, dominasi kelas atas, penyalahgunaan kekuasaan, kelas bawah yang tidak memiliki pilihan, perlawanan kelas bawah, privilege, kemewahan, dan merelakan segala hal hanya untuk uang. Dan semata hanya untuk uang menjadikan seorang individu mempunyai sifat serakah yang ingin memiliki segalanya. Saran saya pada penelitian ini, setelah melakukan serangkai penelitian yang menjadi saran dari saya dalam penelitian yang bertujuan agar adanya perbaikan di masa yang akan datang, dan saran acuan bagi peneliti selanjutnya sebagai berikut. Yang pertama, bagi peneliti selanjutnya yang hendak melakukan penelitian yang sejenis, diharapkan dapat menelusuri lebih dalam sumber data, mencari referensi lain yang beragam dan berasal dari berbagai sumber. Yang kedua, diharapkan kedepannya semakin banyak film yang berkualitas yang mengangkat tema mengenai kelas sosial sebagai nilai utama dalam film. Tidak hanya kisah yang terbentuk dari keluarga kaya saja yang dibuat sebagai kisah kehidupan, tetapi juga bagaimana perjuangan hidup masyarakat yang digolongkan ke dalam kelas bawah. Yang terakhir,
Diharapkan penonton yang telah menonton film ini dapat mengambil sebuah penggambaran representasi kelas sosial dan dapat mengambil pesan dan nilai moral yang disampaikan dalam film ini. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.